Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Rahman, dengan NIM A11 2020 13119 dari kelas Data Mining 4411. Di sini sebagai tugas akhir proyek Data Mining, saya akan membuat model prediksi yang nanti menggunakan dataset pasien diabetes untuk memprediksi apakah seseorang mempunyai diabetes atau tidak. Nah, nanti model prediksi yang akan kita buat di sini akan menggunakan metode SVM classifier atau metode SVM klasifikasi. Nah, langkah pertama kita import dulu semua dependensinya, import numpy ASP, import panda SPD, form scalar, processing, import standard scalar. Nanti ini semua akan dipakai. Terus pertama kita baca dataset yang terlebih dahulu. Diabetes strip dataset. Nah, ini sudah kita linkkan ke dataset kita yang sudah kita upload. Nah, terus setelah kita baca datasetnya kira-kira seperti ini. Lalu yang kita lakukan setelahnya adalah memisahkan dataset dan labelnya. Kan ini kan data kolom-kolomnya kayak pregnancy, glukosa, blood pressure, skin thickness. Ini tuh berbeda dengan outcome-nya. Outcome-nya ini nanti akan kita namai Y. Y-nya ini untuk outcome-nya, dengan X-nya ini buat kolom-kolom selain outcome-nya. Nah, coba kita print X sudah keluar 8 kolom, sedangkan kalau kita print Y yang keluar cuman outcome-nya atau hasilnya. Lalu langkah selanjutnya adalah kita menstandarisasi datasetnya. Standarisasi dataset itu tujuannya untuk mengubah semua data inkonsisten yang ada di dataset. Nah, karena dari dataset kita tadi kan ini angkanya ada 6, 148, 72, 35. Ini malah ada yang 0. Ini terus koma-koma. Diabetes nya juga 0, nah, karena mereka ini semua di dalam range yang berbeda, maka nanti model SVM kita akan kesusahan untuk menghitung hasil prediksi atau menghitung kayak hasilnya. Maka dari itu kita harus mengubah semua range data yang inkonsisten ini, terus kita ganti, kita transform agar nanti nilai range-nya menyesuaikan, agar nanti model kita ngitungnya gampang. Kita pakai scalar, standard scalar, ini kita import dari sini, scalar preprocessing, import standard scalar. Nah, terus pertama kita fitkan dulu di kolom X-nya, terus standaris data, terus kita transform tadi yang 8 kolom tadi. Nah, berubah jadi hasilnya jadi 0,0,0,0. Nah, ini tuh termasuknya sudah dalam range yang sama dengan nilai data yang seperti ini. Nanti model SVM kita menghitungnya itu nanti jadi gampang. Ini juga sama. Ini tapi yang ini buat yang Y. Ini yang Y outcome-nya sama print X dan print Y. Print X-nya itu ngeprint yang data yang sudah standarisasi, print Y ini buat outcome-nya. Nah, setelah sudah kita standarisasi, langkah selanjutnya adalah memisahkan data train dan data test. Ini kita bagi jadi 4. Jadi ada X train, ada X test, ada Y train, ada Y test. Sama dengan train test split. Nah, data train test ini nanti kan data X itu kan nanti kita bagi jadi dua array, yaitu X train dan X test. Nah, data train itu nanti kita gunakan untuk melatih model kita. Jadi misalkan kita melatih modelnya menggunakan data train. Nah, nanti menggunakan data X train. Nanti data X testnya itu untuk mengetes modelnya. Lalu ini test size-nya 0,2, ini artinya yang dites itu 20% datanya. Terus stratify Y ini digunakan untuk misalkan agar yang Y-nya nggak masuk ke X-nya. Nah, ini kan print X shape, X train shape, X test shape. Nah, ini 20%-nya data dari total keseluruhan. X train-nya 614, X test-nya cuma 154. Nah, terus setelah kita bagi datanya menjadi X train dan X test, langkah selanjutnya adalah melatih model SVM kita. Pertama, kita akan melatih data training terlebih dahulu. Kita pakai data X train tadi. Ini pertama kita masukkan dulu fungsi SVM-nya karena kita akan menggunakan SVM. Nah, ini kita training dulu model menggunakan data train untuk melihat akurasinya.
Ini cara menghitung algoritma menghitung akurasinya. Extreme prediction, classifier prediction, training data akurasi. Nanti kita print. Nah, nanti akurasinya ini udah keluar. Nah, ini kan tadi akurasi dari training data. Nah, lalu kita lanjut ke membuat tes akurasi dari data tesnya. Nah, pas kita pakai yang data test, dengan cara kan kita tadi sudah melatih data test. Nah, karena melatih data test itu fungsinya untuk agar kita nanti bisa memprediksi dan menghitung data yang nggak ada di dataset. Jadi nanti kita bisa memasukkan nilai random suka-suka kita, dan nanti kita bisa ngitung apakah nilai random itu termasuk terdiagnosis diabetes atau tidak. Kalau tadi kan akurasi yang data testnya sudah keluar 0,78, berarti 78%. Nah, kalau yang data test cuma dapat 77% dari total tesnya. Nah, terus kita buat sistem prediksi untuk menginput data. Jadi nanti kita bisa nginput data. Jadi kayak sistem prediksi ini memiliki kemampuan untuk memprediksi apakah seseorang punya diabetes atau tidak menggunakan data-data yang sudah kita ketahui, misalkan tadi dari pregnancy, glukosa. Nah, nanti itu bisa kita input sendiri. Nah, nanti setelah kita berikan data input, nanti sistemnya tuh harus bisa memberikan prediksi apakah seseorang itu punya diabetes atau tidak. Oke, ini kira-kira algoritmanya seperti ini. Pertama kita buat inputan data dulu. Ini misalkan saya pakai data random ya dari database datasetnya. Terus kita mengubah tipe data inputnya menjadi array. Harus kita ubah dulu menjadi array. Terus agar bisa dihitung oleh SVM, lalu kita mereshape array agar menghitung data inputan saja. Nah, ini tuh nge-reshape ini fungsinya untuk kan nanti kan kalau misalkan kita nggak pakai ini, nanti model kita tuh akan menghitung 700 seluruh datanya itu dihitung semua. Nah, karena dengan input data reshape ini, nanti model kita itu nanti akan menghitung data yang sudah kita inputkan saja. Setelah itu distandarisasi data seperti tadi agar bisa dihitung, terus menggunakan ini fungsi prediction classifier. Nah, habis itu ini print predictionnya, nanti udah keluar. Kalau prediksinya tidak 0, berarti orang ini tidak diagnosis diabetes. Kalau prediksinya tidak 0 atau 1, maka orang ini terdiagnosis diabetes. Nah, ini tadi sudah keluar dari data yang sudah distandarisasi, lalu dihitung hasilnya 1. Oke, setelah itu kita lanjut ke aplikasinya, ya aplikasi GUI-nya. Jadi ini datasetnya seperti ini. Dataset diabetes ada pregnancy, glukosa, tekanan darah, ketebalan kulit, insulin, BMI, dan lain-lain. Kira-kira seperti ini. Nah, ini tadi sama saja seperti yang tadi. Import dulu semua dependensinya. Sama ini cuma buat GUI-nya saja. Ini membaca file CSV, memisahkan data dan label, X-nya tadi buat kolom, yaitu buat outcome-nya. Terus kita standarisasi datanya, lalu memisah data tes dan data train agar bisa dilatih. Ini melatih model. Terus habis itu ini window ini buat QA-nya nanti. Nah, ini fungsi untuk menghitung prediksinya tadi. Mengubah tipe jadi data dari list jadi array, terus kita reshape, distandarisasi lagi, terus nanti prediksinya keluar. Ini kalau prediksinya 0 berarti orang ini tidak terdiagnosis diabetes. Sedangkan kalau prediksinya 1 berarti orang itu terdiagnosis diabetes. Nah, ini untuk QA-nya, ini untuk nge-inputin kamu hamil atau tidak, kadar glukosanya, tekanan darah, BMI, pedigree diabetes. Nah, terus nanti kita bisa mencet tombol prediksi untuk memprediksi apakah orang itu punya diabetes atau tidak. Nah, ini window-nya seperti ini. Setelah kita run nanti seperti ini. Pregnancy-nya misalkan dia nggak hamil, terus kadar glukosanya misalkan 118, tekanan darahnya 90, tebalan kulitnya 180,
kadar insulinnya 32, BMI-nya berapa? BMI-nya 1 aja, diabetes pedigree-nya 1, umurnya 22 tahun. Kita prediksi. Nah, berarti prediksinya sudah keluar. Orang dengan data seperti ini itu tidak terdiagnosis diabetes. Oke, ini aplikasinya sudah, sama GUI-nya sudah jadi. Mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pembuatan model prediksi menggunakan metode SVM classifier. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam tutur kata. Maaf kalau misalkan codingannya masih banyak yang kurang. Terima kasih atas perhatiannya, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.